Bahkan Nabi Muhammad tidak memakai prinsip itu. Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama, gak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Jadi mau kurikulum merdeka, mau kurikulum apa, yang paling penting adalah mari kita benahi kualitas pengajar, kualitas sekolah, dan yang paling penting eksekusinya. Kalau konsep-konsep wacana-wacana dari dulu petinggi-petinggi kita sudah bisa berbusa ngomong kayak gitu, eksekusi di lapangan kita tertinggal. Jadi SPP itu tipuan negara supaya Anda, saya kendalikan secara hegemoni, Anda saya kasih beasiswa dan Anda jangan kritik pemerintah. Lo justru karena Anda miskin maka Anda diberi beasiswa. Karena Anda miskin, penyebabnya adalah proyek Jokowi itu lebih pada infrastruktur, bukan pada peningkatan kecerdasan. Kan musibah begitu cara bacanya. Oke, Prof. Rocky. Etika tadi bicara soal lingkungan, etika lingkungan, kemudian apakah agama itu mengganggu kebebasan berpikir? Ibu itu lebih menghimbau bagaimana caranya untuk belajar berdemokrasi buat masyarakat generasi muda. Oke, terima kasih. Saya senang kalau ada aktivis lingkungan itu, karena seluruh pembicaraan dunia hari ini, terutama pada generasi muda, hanya dua soal. Satu adalah tentang environmental politics, yang kedua tentang global security. Itu berhubungan. Kenapa soal bumi itu jadi semacam new grammar, tata bahasa baru, terutama bagi anak-anak muda Eropa dan Amerika? Karena mereka menghitung bahwa ecological footprint, atau yang biasa di dalam ilmu geologi disebut sebagai antroposin, artinya jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh alam sendiri. Itu poinnya. Jadi tidak mungkin lagi ada cara lain untuk menghentikan itu kecuali lakukan semacam pertobatan moral tuh. Tadi ada soal sungai itu. Sekarang ada masalah, apakah sungai itu adalah aliran natural dari puncak gunung tiba ke mulut laut, teluk? Yang biasa diterangkan pada kita, sungai itu adalah jumlah air yang turun dari gunung tiba di laut. Kalau saya menebang sebatang pohon di dalam jalur dari hutan gunung ke laut, sebetulnya saya juga menghalangi jumlah air yang tiba di muara. Karena sungai itu bukan apa yang mengalir dari puncak gunung tiba ke muara, tapi apa yang pertama-tama naik dari akar melalui kapiler pohon itu, lalu difotosintesis oleh sinar matahari dan diuapkan. Jadi setiap pohon adalah sungai. Hal ini juga bisa diterangkan pada anak-anak baru yang Mbak tadi bilang. Bagaimana menerangkan cara berpikir yang lain supaya mereka tahu bahwa pohon itu adalah sungai-sungai kecil. Justru sungai besar itu adalah sisa-sisa dari pohon setelah dia mengalami proses fotosintesis. Itu dasarnya kan. Jadi kalau Anda tanya tadi, apakah pemerintah peduli? Memang dia nggak peduli. Kenapa? 2 minggu lalu di dalam sidang G20 di India, Indonesia mendalilkan bahwa tidak akan ada perubahan dari energi fosil ke energi yang sustainable, terbarukan. Diprotes oleh Eropa. Bukankah Indonesia udah tanda tangan prinsip itu di Glasgow, di Paris? Pemerintah bilang nggak bisa. Karena kami masih memerlukan modal melalui ekstraktif industri. Jadi tanpa kita mesti berdebat, pemerintah memang tidak ingin melindungi lingkungan. Itu dasarnya. Karena ada kerakusan kapital di situ. Saya kasih ilustrasi. Zaman Pak Harto, proses deforestasi berlangsung. Tetapi Pak Harto mengeluarkan izin pertambangan, izin konsesi hutan dengan
kewajiban kembalikan pada negara. Zaman Pak Harto, hasil eksploitasi sumber daya kita yang balik ke negara itu masih 30-33%. Zaman SBY berkurang, tinggal 25-27%. Zaman dia tinggal 7% yang balik ke negara. Jadi tidak ada satu agenda intelektual untuk merawat kembali paru-paru bumi. Kalimantan itu paru-paru bumi, tapi kita rusak tanpa ada AMDAL. Jadi memang kemaksiatan pertama dari negeri ini adalah justru merusak payudara bumi, tempat generasi baru menyusui. Jadi adalah hak generasi baru, hak kalian untuk protes pada pemerintah bahwa hak kami untuk menyusup pada payudara bumi kalian rampas menjadi jalan tol, kalian rampas jadi beton itu. Itu idenya. Radical breaknya mesti di situ. Jadi tetap saya gembira ada kritisisme di situ. Yang kedua tadi soal apakah agama menghalangi rasionalitas? Kira-kira begitu poinnya. Yes. Pertanyaan lebih fundamental, apakah agama itu di negeri ini hak atau kewajiban? Hal yang saya tanyakan berkali-kali dan orang marah saya persoalkan itu. Di mana di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa semua orang Indonesia harus beragama? Mana? Gak ada satu pasal. Jadi agama bukan kewajiban warga negara, dia adalah kewajiban keluarga, kewajiban komunitas. Bukan negara yang memaksakan orang beragama. Bahkan Nabi Muhammad tidak memakai prinsip itu. Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama, gak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Benar nggak, Guru Gembul? Gak ada. Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan dalilnya agamamu agamaku segala macam. Madinah itu adalah satu masyarakat komunitas yang betul-betul majemuk. Madinah bukan negara Islam. Madinah negara sekuler. Tapi kita mesti terangkan kenapa ada peristiwa itu. Kan ada konflik politik, ada kepentingan untuk memelihara kemajemukan supaya jangan terjadi krisis di dalam negeri. Itu aspek politik, dan di situ etika kepemimpinan Nabi Muhammad itu brilian. Sekarang Indonesia mempersoalkan itu. Tiba-tiba ada problem di Indramayu segala macam. Saya mau terangkan itu dari segi sosiologi agama, bukan teologi agama itu. Jadi poin-poin ini yang kita ingin pastikan bahwa kegembiraan kita berpolitik tidak boleh terhalang oleh perbedaan irasional tentang bangsa ini. Di mana salahnya? Salahnya adalah obsesi pemerintah untuk menjadikan bangsa ini menyatu, bukan bersatu. Beda menyatu dan bersatu. Istilah NKRI harga mati itu konyol. NKRI mestinya dihidupkan dalam perbedaan, bukan dimatikan harga demokrasinya. Kan sekarang terjadi begitu kan? Negara ini dari awal disusun di dalam kondisi pluralisme, perbedaan. Karena kita berbeda-beda, diperlukan persatuan. Jokowi bilang sekarang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak dungu tuh prinsip itu? Kan dia ucapkan nggak boleh ada oposisi dalam politik. Itu yang dia ucapkan di periode pertama tuh. Jadi nggak boleh ada perbedaan. Lo dasar ontologi dari bangsa ini adalah perbedaan supaya terjadi percakapan. Percakapan hanya terjadi di antara orang yang berbeda. Itu poinnya. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang tidak diajarkan di kelas-kelas kewarganegaraan. Karena susah untuk menerangkan ini. Padahal kita hidup di dalam bara api keresahan sosial. Justru karena pemaksaan negara tentang hak individu untuk merdeka bebas, untuk merdeka berpikir, bahkan merdeka berkeyakinan itu. Secara hukum positif, agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Kalau Anda nggak pakai, Anda akan dihukum. Anda dihukum secara moral oleh keluargamu, oleh komunitasmu. Itu urusan moral pribadi, bukan urusan negara. Kalau negara mengatakan wajib beragama supaya masuk surga, berarti ada WA antara Presiden Jokowi dengan Tuhan.
ada begituan. Nah, kita membedakan itu antara cara berpikir merdeka supaya kita jujur mengatakan itu. Kita nggak usah panik mengatakan. Nggak ada keputusan pengadilan bahwa Anda dinyatakan dihukum karena berdosa. Enggak, itu hukum setelah Anda melewati Shiratul Mustaqim. Selama Anda nggak lewati itu, Anda tidak boleh dinyatakan berdosa oleh negara. Negara tidak punya hak moral untuk mengatakan Anda berdosa, Anda tidak berdosa. Negara tidak boleh bilang Anda pidana, Anda bukan pidana. Itu dasarnya tuh, supaya dibicarakan dengan teman. Yang terakhir ibu dokter mata. Oh, dokter gigi. Dokter gigi sekarang itu panen pasien bukan demi kesehatan gigi, bukan demi higienis gigi, tapi demi estetika gigi. Betul nggak, Bu? Demi estetika itu, demi penampilan. Gigi dibikin baik bukan demi giginya sendiri, tapi untuk menopang senyum. Itu masalahnya kan. Anda tidak bisa tersenyum, Anda takut tersenyum kalau gigi Anda berantakan. Jadi memperbaiki gigi bukan demi giginya sendiri, tapi demi senyum. Senyum itu adalah urusan publik, bukan urusan privat. Itu masalahnya tuh. Saya sedikit mungkin nanti ibu dokter bisa terangkan apa saya salah. Gigi manusia itu tergantung pada konstruksi rahang. Rahang kita adalah hasil evolusi panjang. Ketika kita pindah dari menggigit daging pergi pada makanan yang lebih lunak. Begitu makanan kita lebih lunak, tidak diperlukan lagi gigi yang kuat. Logikanya begitu, right? Karena itu sekarang ada masalah, banyak orang yang merasa terganggu kalau ada gigi bungsu masih tumbuh di rahangnya. Kalau kita tanya apa fungsi gigi bungsu, dia justru menambah beban di dalam cara kita. Kan Anda kan nggak makan daging mentah lagi sekarang tuh. Padahal gigi geraham dimaksudkan dan gigi taring untuk mengujah daging mentah. Kok udah di masa milenial sekarang makan mashed potato, nggak ada fungsinya gigi geraham itu kan. Tapi si gigi masih muncul. Kenapa? Karena kondisi, saya sebut dengan agak ilmiah, kondisi evolusi sudah berhenti, tetapi tuntutan konsumsi masih berjalan. Secara evolusi, jumlah gigi kita mestinya makin lama makin berkurang, karena fungsinya makin lama makin sedikit kan. Lama-lama Anda nggak perlu gigi, Anda cuma ngecap-ngecap. Anda bahkan minum jus itu, Anda nggak kunyah di mulut supaya semua enzim keluar. Anda pakai straw, pakai apa nama itu? Sedotan. Sedotan itu. Loh, sedotan itu membuat vitamin itu tidak berkomposisi, tidak berkoalisi dengan enzim di mulut. Itu artinya Anda membiarkan bagian-bagian yang punya potensi bakteri itu langsung tiba ke lambung Anda. Padahal fungsi mulut adalah untuk membekali si makanan itu di periode pertama, di filter pertama dalam sistem pencernaan kita supaya tidak ada bakteri masuk. Nah, itu juga yang terjadi dalam politik kita tuh. Mulut politisi itu pertama-tama adalah mengucapkan dalil. Sekarang mulutnya itu ditutup oleh perintah ketua partai. Kayak itu yang terjadi itu. Jadi silahkan ketua-ketua partai ini dioperasi giginya oleh dokter tadi. Terima kasih Ustadz Rocky sudah menyampaikan soal Madinah dan lain-lain. Oke, kita selain di sini juga ada di online. Kemudian saya menerima ada beberapa pertanyaan secara online. Saya coba bacakan dan beberapa pertanyaan saya pikir sudah terjawab, seperti dari Muhammad Yakin, bagaimana cara mengaktualisasikan kritis ke dalam masyarakat. Saya pikir sudah kita bahas. Ada lagi dari Sulis Kurniawan, jadi politik itu jatuhnya seperti meta, most effective tactic available, yang bisa berubah seiring waktu. Maka apa yang lebih esensial selain adab? Kemudian
Dari Hermawan Yudhistira, izin bertanya, apa pendapat Profesor Rocky dan Guru Gembul terhadap kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan saat ini? Ya, oke, apa tidak? Yang lainnya Sulis, Muhammad Yakin, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi beberapa pertanyaan saya lihat sudah terjawab dalam diskusi kita sekarang. Mungkin pertanyaan yang belum terjawab adalah Prof. Rocky dan Guru Gembul terhadap kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan saat ini. Bagaimana menurut Bapak, menurut pendapat Prof. Rocky dan Guru Gembul? Silakan. Siapa dulu? Pak Guru dulu lah. Ya, saya ditanya tentang bagaimana tanggapannya tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum KBK, kurikulum KTSP dan sebagainya itu semuanya adalah program-program pemerintah yang diupayakan. Tetapi masalah utamanya adalah pelaksanaannya dan pelaksananya itu kebanyakan bermasalah. Saya ngobrol dengan kementerian tentang kurikulum merdeka begini, tetapi ketika sampai ke bawah saya mengajar sebagai guru honorer, bagaimana ternyata itu 180 derajat berbeda sekali antara kurikulum merdeka yang diterangkan di atas dengan yang di bawah. Ketika saya berbicara dengan guru sebelumnya dan berbicara dengan orang yang memang ada di bidang itu sebelumnya terkait dengan kurikulum sebelumnya, itu juga sama saja. Jadi saya pengen menekankan beberapa hal. Gini nih, kebanyakan orang-orang di sini itu ada yang mahasiswa, tapi kebanyakan anak-anak muda ya. Di sini yang tua-tua tapi banyak anak muda. Ada yang masih sekolah nggak? Wah, banyak ya. Loh. Dari mana aja? Darul Hikam? Ada Darul Hikam? Ada ya? Oh, banyak Pak. Ternyata dari diajakin Bapak ternyata ya. Gini nih, pendidikan itu adalah upaya mentransformasikan orang tidak bisa menjadi bisa, orang tidak mampu menjadi mampu, orang tidak ahli menjadi ahli. Itu esensi dari pendidikan itu seperti itu. Dan karena itu, maka fokusnya itu adalah bagaimana cara menciptakan generasi yang bisa melakukan seperti itu. Nah, pada faktanya adalah pendidikan di Indonesia itu tidak diorientasikan untuk masa depan, tapi diorientasikan pada masa lalu. Makanya cek buku-buku yang dipegang sama Bapak Ibu di sekolah, cek terbit tahun berapa. Dan isinya cek, kebanyakan adalah tentang masa lalu. Makanya saya misalkan pernah ngobrol tentang ini dengan kementerian, dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Betapa susahnya untuk mengajarkan peristiwa-peristiwa tentang masa depan atau sejarah masa depan. Karena apa? Karena gurunya mengulang materi. Tahun ini dia menceritakan begini dengan cara yang sama, dengan administrasi yang sama, copas saja. Dengan materi yang sama, dengan pendekatan yang sama. Tahun berikutnya dia mengulang hal yang sama, tahun berikutnya dia mengulang yang sama, berikutnya dia mengulang yang sama. Ada guru yang sudah mengajar 30 tahun, ternyata dia mengajar dengan pola yang sama seperti ketika dia pertama kali mengajar. Dan itu adalah fakta. Nah, mau kurikulum merdeka, mau kurikulum apa segala rupa, kalau orientasinya tetap masa lalu, maka kita tidak akan bisa mencapai kemerdekaan dalam belajar, kemerdekaan dalam berpikir. Kurikulum merdeka itu nggak akan tercapai ketika orang-orang yang berusaha untuk mengajarkan justru malah terperangkap pada peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita, fenomena-fenomena masa lalu. Seperti yang tadi disebutkan itu. Kenapa kita masih terus-terusan belajar ekonomi? Kita belajar di sekolah belajar apa? Ekonomi kapitalis dengan ekonomi komunis, perbedaannya dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi modern itu sudah tidak lagi relevan bahas kapitalisme dan bahas komunisme. Sekarang asas-asas pola pikir kapitalisme, pola pikir komunis masih ada, tapi dia sebagai sebuah sistem tidak lagi relevan. Negara mana sekarang yang sepenuhnya menjalankan komunisme? Ekonominya misalkan, atau kapitalisme sepenuhnya, kan tidak ada. Tetapi pelajaran ekonomi di sekolah-sekolah kita masih bahas yang seperti itu. Apa? Korea Utara. Korea Utara apakah menjalankan komunisme? Dia mengklaim komunisme, aslinya kerajaan. Kan gitu. Jadi
Kita misalkan bahas pelajaran apa yang tadi biologi, materi-materi yang penting untuk kehidupan sehari-hari kita gak dibahas. Kemarin saya bikin video misalkan Johnson & Johnson itu sekarang digugat dan bangkrut, dan dia harus ganti rugi 135 triliun rupiah gara-gara bedaknya itu disinyalir selama 50 tahun mengandung asbes yang itu memicu kanker ovarium, dan itu disebarkan di seluruh dunia. Kenapa? Pendidikan kita yang biologi, yang kimia tidak ngebahas masalah betapa rentannya konsumen-konsumen kita terhadap produk-produk kimia itu. Misalkan, kenapa kita, pendidikan kita tidak berorientasi masa depan? Kenapa tidak berbicara tentang hal yang seperti itu? Kenapa berbicaranya yang masa lalu terus gitu? Saya pernah jadi guru sejarah. Tahun 2003 itu ada sebuah penemuan yang menggemparkan dunia arkeologis, yaitu ditemukannya Homo floresiensis. Kenapa itu menggemparkan? Karena fosilnya kecil, otaknya kecil, 320 cc. Ya lebih gede daripada ninja sih, tapi 320 cc untuk bandingkan dengan otak saya misalkan 1400 cc itu kecil sekali. Tetapi berdasarkan temuan-temuannya, artefak-artefaknya, dia bisa bikin jebakan komodo yang ukurannya 10 kali lipat dari sekarang. Jebakan gajah, jebakan segala rupa yang menunjukkan bahwa kecerdasannya sama seperti manusia modern. Tapi otaknya kecil. Ini merekonstruksi, ini bahkan mendekonstruksi pikiran-pikiran antropolog dan sejarawan. Bagaimana ceritanya? Kan dulu itu orang-orang mikir semakin gede otaknya semakin berbudaya dia. Ini otaknya kecil tapi menghasilkan kebudayaan yang sama dengan manusia modern. Itu menggemparkan dunia. 2003 orang Indonesia baru memasukkan Homo floresiensis ke buku pelajaran 10 tahun kemudian. Tahun 2013 baru ada di buku catatan. Ditemukannya di Indonesia, menggemparkan dunia, tapi baru masuk kurikulum 10 tahun kemudian. Betapa ketinggalannya buku-buku teks sejarah kita, betapa ketinggalannya guru-guru kita dalam mengajar. Jadi mau kurikulum merdeka, mau kurikulum apa, yang paling penting adalah mari kita benahi kualitas pengajar, kualitas sekolah, dan yang paling penting eksekusinya. Kalau konsep-konsep wacana-wacana dari dulu petinggi-petinggi kita sudah bisa berbusa ngomong kayak gitu, eksekusi di lapangan kita tertinggal. Jadi buat pertanyaan yang kurikulum merdeka gimana nya, kurikulumnya nggak penting, yang penting eksekusinya. Terima kasih. Prof. Rocky. Selalu saya berupaya menambahkan sesuatu yang sudah final dari Guru Gembul. Tapi kita mesti sering curiga, namanya Guru Gembul, gemar ngibul. Tapi dia ngibul secara intelektual, jadi sangat bermutu tuh. Soal Merdeka Belajar, kalau kita ambil risiko untuk menguji apakah dalil Merdeka Belajar itu betul-betul final atau sebetulnya sekedar narasi itu, supaya terlihat bahwa Indonesia itu pro pada kebebasan berpikir itu. Merdeka Belajar itu apa? Belajar merdeka, merdeka belajar. Ya merdeka untuk belajar, tapi rektornya diborgol. Mahasiswanya dikendalikan oleh beasiswa. Begitu Anda dapat SIP, KIP, Anda lalu merasa jangan memberi kritik, nggak enak kita dapat KIP dari negara, dari Presiden Jokowi. Jadi Anda takut untuk merdeka, untuk mengucapkan pikiran merdeka, karena Anda diasuransikan di dalam hegemoni yang disebut sebagai beasiswa. Padahal beasiswa Anda itu adalah pajak saya, pajak Guru Gembul, pajak Mas Sidik, pajak Diki. Kita kumpulin pajak supaya anak-anak didik kita itu tidak dibebani hanya karena daya belinya kurang. Kalau daya beli Anda bagus, Anda tidak memerlukan beasiswa. Sekarang problemnya kenapa daya beli Anda kurang? Kenapa pendapatan orang tua Anda kurang? Ya karena negara tidak mengolah APBN untuk kemaslahatan keluarga. Jadi SPP itu tipuan negara supaya Anda
saya kendalikan secara hegemoni, Anda saya kasih beasiswa, dan Anda jangan kritik pemerintah. Lo justru karena Anda miskin, maka Anda diberi beasiswa. Karena Anda miskin, penyebabnya adalah proyek Jokowi itu lebih pada infrastruktur, bukan pada peningkatan kecerdasan. Kan musibah begitu cara bacanya. Jadi jangan ditipu. Mesti Anda bilang, saya tolak SPP itu. Saya berhak untuk dapat pekerjaan supaya saya bisa membayar diri saya sendiri. Maka tugas pemerintah, ciptakan lapangan kerja buat orang tuamu. Kan begitu logikanya, teman-teman mudaku. Itu intinya berpikir tuh. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, merdeka belajar, tetapi masih ada kurikulum. Konyol namanya. Anda masih disuruh untuk belajar bahasa Indonesia. Udah mahasiswa masih disuruh belajar bahasa Indonesia. Lalu selama SMA ngapain? Udah mahasiswa, Anda masih disuruh belajar agama tuh. Berarti selama SMA Anda berdosa terus itu. Bagaimana caranya? Disuruh belajar bahasa Inggris. Ngapain belajar dari SD, SMP, SMA itu bahasa Inggris? Kalau masih juga belajar hal itu. Suruh kursus aja kalau nggak bisa. Buang-buang waktu. Jadi itu dalilnya. Jadi ini adalah semacam lip service untuk mengatakan bahwa ada kemerdekaan berpikir. Tapi yang terjadi bukan itu. Dalam tadi pertanyaan tentang, oke, saya lanjutkan dulu nih, logika dari belajar merdeka. Sebetulnya di beberapa negara bagian di Amerika, terutama di pantai barat sekitar California, San Francisco situ, mahasiswa yang masuk ke college atau community college itu, biasanya itu universitas yang dikelola oleh kabupaten atau provinsi itu, kalau Anda datang ke kampus, rektornya akan bilang begini, itu kamar Anda di atas, dorm Anda di atas, asrama Anda di atas, kos-kosan Anda di atas, besok pagi turun ke kantor saya ya anak, Kang, Mas, dan bawa kurikulum yang hendak kau pelajari. Seradikal itu yang namanya merdeka belajar. Anda disuruh tulis sendiri kurikulummu, akan di-provide oleh mentor. Itu yang dipersoalkan tadi oleh teman. Kenapa nggak anak kedokteran nggak ngerti politik? Kenapa anak politik nggak ngerti hukum? Kenapa anak hukum nggak mau belajar filosofi? Karena konsepnya ditentukan oleh pembatasan-pembatasan ilmu. Sekarang itu diubah di beberapa negara bagian Amerika. Anda datang tulis sendiri kurikulummu. Saya dari Bandung, saya hanya mau belajar 4 mata kuliah. 1 environmental ethics, 2 soal sejarah ilmu fisika, yang ketiga soal anatomi manusia, yang keempat soal startup. Selesai. Yang lain saya mau pelajari. Kenapa? Anda bisa belajar sendiri di semua fasilitas terbuka. Kuliah gratis di internet banyak betul. Anda hanya ingin mendalami 4 itu. Nanti kalau Indonesia bagaimana kalau cuma belajar 4 itu? Nggak dapat ijazah Anda. Bilang, nggak, saya nggak perlu ijazah. Karena banyak orang yang mengaku punya ijazah tapi palsu. Ngapain coba? Kan itu dasarnya kan. Anda lulus, Anda mendaftar di perusahaan, korporasi Amerika itu, Eropa terutama sekarang, dia nggak lihat ijazahmu, dia Google, Anda udah bikin apa? Anda udah berpikir apa? Jadi track record Anda dibaca setiap saat karena Anda mengekspos diri Anda melalui sosial media. Dengan mudah algoritma baca tuh, pinjam chat GPT buat tahu apakah Anda paham hubungan antara satu partikel yang sedang diuji di laboratorium Harvard University dengan problem kemaksiatan lingkungan di Indonesia. Apa namanya itu? Butterfly effect. Kerusakan, gugurnya satu pohon yang ditebang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di California karena kondisi homeostatisnya berubah tuh. Kan itu logik di situ kan. Kenapa hutan Amazon tetap subur dan kenapa gurun Sahara gundul? Fungsi gurun Sahara itu adalah membawa fosfor dari bumi Afrika supaya tiba di hutan Amazon. Karena kedudukan gunung Sahara dan hutan Amazon itu paralel. Putaran bumi akan membuat
pasir berfosfor di Gunung Sahara, dalam 40 jam nyampe di hutan Amazon. Jadi ada gunanya, berguna Gunung Sahara untuk mensuplai fosfor, pupuk buat hutan Amazon. Berabad-abad itu berlangsung. Ada orang nggak mau pelajari itu? Banyak orang pelajari. Tapi kita bahkan memberitahu bahwa Presiden Jokowi, kalau Anda mau tebang Kalimantan itu untuk jadi food estate, untuk jadi ibu kota apalagi, lakukan dulu AMDAL. Setelah itu baru Anda putuskan. Ini Jokowi bilang, kita bangun IKN, maka seluruh kampus tolong buat AMDALnya. Lu udah diputuskan, ngapain bikin AMDAL, tolol. Itu stupidity-nya di situ, kedunguannya di situ. Itu yang menyebabkan Indonesia artinya akhirnya dihukum oleh Uni Eropa. Dalil Presiden Jokowi dan kabinetnya, produk ekstraktif kita termasuk hutan green, oke. Ya memang hilirnya yang disebut hilirisasi sekarang kan, memang di hilir itu bersih. Tapi kenapa Amerika nolak, kenapa Eropa nolak? Karena milenial Eropa, anak-anak muda Eropa periksa jalan pikiran dari hilirisasi itu. Ternyata penguasaan ekstraktif industri, tambang, kayu, segala macam di hulu hanya dikuasai oleh 4 perusahaan besar. Jadi itu monopolistis. Dia tidak peroleh itu melalui kompetisi bisnis yang fair. Maka kesimpulannya, di hilir dia bersih, di hulu dia kotor. Karena manipulasi politik. Akibatnya turun regulasi Eropa tuh. Indonesia dan Malaysia di ban. Marah-marah Presiden Jokowi. Kan hilirisasi, bukan di hili masalah hilir. Hulu masalahnya. Hulu itu artinya otak presiden.